Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, siyam kita, qiyam kita, serta amaliyah yang lainnya mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soimin soimat rahimakumullah, ada satu momentum yang sangat spesial di malam bulan Ramadan, yaitu momentum malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk menjaring malam-malam tersebut, untuk bersungguh-sungguh pada malam-malam tersebut, sehingga Nabi mengajarkan untuk mengencangkan ikat kainnya, membangunkan para keluarga beliau, anak beliau, istri beliau, menantu, serta cucu beliau. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memaksimalkan malam-malam tersebut manakala kita temui malam Lailatul Qadar. Nah, ada satu amalan yang sangat spesifik yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut, karena ada pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, manakala pada malam tersebut aku temui Lailatul Qadar, atas izin Allah aku menemui Lailatul Qadar, apa yang harus aku kerjakan? Aisyah bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada amalan spesifik melalui hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait hal ini. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nah, kata Rasulullah, amalan spesifik pada malam tersebut jika engkau temui, maka engkau kerjakan qaim. Nah, kerjakan solat. Qaim di sini dimaknai dengan solat. Solat malam atau solat tarawih pada malam Lailatul Qadar. Nah, solat tentunya tidak asal solat. Man qoma, solat yang penuh dengan keistimewaan, dengan penuh kehusuan, tidak asal-asalan, dengan penuh iman, dengan penuh perhitungan, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan bonus ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Kenapa kita katakan bonus? Karena kalau pahala puasa sudah kita dapatkan. Kalau kita temui malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 97 mengatakan, jadi malam Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu pahalanya sudah dapat, tetapi bonus yang didapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nah, akan kita dapati bonus ini tentu tidak mudah kita kerjakan. Ibarat sebuah kompetisi. Jadi setiap kompetisi yang sangat besar tentu syarat ketentuan berlaku. Tidak mudah kita lakukan. Nah, makanya dikatakan niatkan karena Allah, kemudian tulus kerjakan, jangan sampai ada motif-motif lain yang mengiringi perbuatan solat kita pada malam tersebut. Nah, maka Rasul SAW mengatakan banyak orang yang solat pada malam tersebut namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan lelah saja, bergadang saja. Nah, jadi tidak mendapatkan apa-apa kecuali bergadang pada malam tersebut. Karena apa? Karena niat yang keliru, tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Soimin soimat rahimakumullah,
Ada bimbingan langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manakala seseorang mendapati malam Lailatul Qadar. Terkait dengan bimbingan tersebut adalah berupa doa yang biasa kita ucapkan. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma, ya Allah. Tentu doa ini kita panjatkan dengan kerendahan hati, dengan ketawaduan. Innaka afuun, sungguh Engkau Maha Pemaaf. Jadi tancapkan dalam hati kita bahwa kita sadar bahwa sungguh Allah itu adalah benar-benar Maha Pemaaf. Innaka afuun tuhibbul afwa. Dengan cintanya Engkau kepadaku, maka maafkan aku. Nah, ini doa yang kita lantunkan manakala kita mendapati malam Lailatul Qadar. Tentu ini momen yang sangat khusus ketika kita meminta dengan penuh ketawaduan, dengan penuh harap, serta menancapkan ke dalam batin hati sanubari kita bahwa kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa apapun, baik dosa besar, apalagi dosa yang kecil, tentu Allah akan ampunkan selagi napas kita tidak sampai di kerongkongan. Ini yang harus kita maksimalkan pada malam tersebut. Kita memohon doa kepada Allah. Tentu kita semua punya salah, kita semua punya khilaf. Bisa jadi ketika kita memohon ampun, inilah awal dari perbaikan kita untuk menjadi manusia-manusia yang bersih, manusia-manusia yang paripurna. Kedepannya titik tolaknya adalah pada malam saat kita memohon kepada Allah tersebut. Soimin, soimat rahimakumullah. Kemudian ada tips supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa memaksimalkan, mengkondisikan hati kita supaya kita fokus kepada ibadah pada malam tersebut. Nah, isyarat ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid. Jadi isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran, kalau kamu ingin, kata Al-Quran, benar-benar ingin mendapatkan keistimewaan pada malam itu, maka buru, kata Allah, buru, kemudian kondisikan, cari tempat, pergi ke masjid. Nah, jadi ini salah satu tips ketika kita ingin memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Maka kita kondisikan tempat kita, jangan sampai ada gangguan dari pihak manapun. Baik anak, istri, atau handphone, atau bacaan, atau televisi. Caranya apa? Pergi ke masjid. Nah, inilah yang setiap malam 10 terakhir dibudayakan oleh masyarakat Islam kita untuk pergi ke masjid dengan beriktikaf. Iktikaf artinya fokus, konsentrasi, penuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beribadah maksimal tanpa ada gangguan dari pihak yang tentu mengacaukan niat kita, mengacaukan konsentrasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, terlebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Soimin, soimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah malam Lailatul Qadar, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.